Oxford United resmi didatangkan oleh Romani. Oxford United resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan calon pemain timnas Indonesia yakni Oleh Romani. Sang pemain mendapatkan kontrak jangka panjang namun tak disebutkan berapa lama. Romani didatangkan dari FC Utrecht di mana dia mampu mencatatkan 13 penampilan di Eredivisie Belanda pada musim ini. Resmi Houston pinjam Ben Godfrey dari Atalanta. Houston mengkonfirmasi telah berhasil meminjam Ben Godfrey dari Atalanta untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka di paruh kedua musim ini, yang menjadi rekrutan pertama dari Houston di bursa transfer Januari tahun ini. Godfrey sendiri mengaku gembira bisa menuntaskan kepindahannya ke Portman Road. Ia optimis bisa memberikan dampak yang positif bagi Houston yang kini tengah berjuang untuk lepas dari jeratan degradasi. Tottenham Hotspur resmi datangkan kiper baru. Tottenham Hotspur resmi mendatangkan Antonin Kinski, kiper berusia 21 tahun asal Republik Ceko. Dia didatangkan dari Slavia Praha dengan nilai transfer mencapai 12,5 juta pound sterling. Kinski sendiri dikontrak hingga tahun 2031, meski kepindahannya masih menunggu persetujuan izin internasional dan juga izin kerja. Pemain timnas U21 Republik Ceko ini tampil impresif di musim ini dengan mencatatkan 29 penampilan dan mencatatkan 14 clean sheet selama membela Slavia. Elon Musk ingin jadi pemilik baru dari Liverpool. Elon Musk dikabarkan ingin jadi pemilik baru dari Liverpool. Menurut laporan dari Weekend Sport, salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, berencana untuk bisa membeli saham mayoritas dari Liverpool. Elon Musk dikabarkan tertarik dengan Liverpool karena valuasi klub tersebut semakin naik. Valuasi klub dari Liverpool itu mencapai 4 miliar pound sterling atau setara dengan 81 triliun rupiah. Elon Musk sendiri memiliki kekayaan mencapai 421 miliar dolar atau sekitar 6,9 kuadriliun. PSG bawa pulang trofi Piala Super Prancis. PSG berhak membawa pulang trofi Piala Super Prancis. Mereka dinobatkan sebagai kampion setelah mencatatkan kemenangan 1-0 atas AS Monaco di Doha, Qatar. Les Paris yang baru mampu memastikan kemenangan ketika laga memasuki injury time. Ousmane Dembélé berhasil menciptakan gol penentu kemenangan. Kemenangan ini menegaskan status PSG sebagai tim tersukses di ajang Piala Super Prancis. Les Paris yang punya koleksi 13 gelar juara. Jadon Sancho 6 assist dari 15 laga di Chelsea. Jadon Sancho sudah membukukan 6 assist bersama Chelsea dari 15 laga. Rinciannya adalah Jadon Sancho membukukan 4 assist di Liga Inggris dari 14 laga plus 2 gol ia ciptakan, serta ia membukukan 2 assist di ajang UEFA Conference League. Menariknya, jumlah assist Sancho tersebut sudah menyamai jumlah assistnya ketika bermain di Manchester United. Sancho sebelumnya sudah mengemaskan 6 assist di MU dari total 83 laga. Seluruh asisnya dibukukan di ajang Liga Inggris. Chelsea jago bikin peluang tetapi tumbul di depan gawang. Chelsea tak punya masalah dalam membuat peluang tetapi seringkali tumbul di depan gawang. Hal ini membuat mereka gagal menang ketika menjalani partai terakhir ketika berhadapan dengan Crystal Palace. Hal ini tidak terjadi dalam laga melawan Palace saja. Meski begitu, Enzo Maresca yakin masalah ini bisa teratasi dengan terus meningkatkan intensitas serangan dari Chelsea. Kevin De Bruyne heran sama supporter dari Manchester City. Manchester City sempat dicemooh oleh supporternya sendiri karena susah menang beberapa waktu yang lalu, dan Kevin De Bruyne pun sempat heran tetapi memahami karena standarnya memang tinggi. Saya dapat memahami kekecewaannya, tetapi mereka harusnya mendukung usaha kami dan kami masih bisa menang 4-1. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tim sudah bermain semaksimal mungkin, ujar Kevin De Bruyne dilansir dari BBC. Mitchell Baker calon naturalisasi anyar timnas Indonesia. PSSI diklaim tertarik untuk menaturalisasi pemain Lille yakni Mitchell Baker. Bek berusia 24 tahun itu punya garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya. Baker disebut menyadari minat Indonesia untuk menaturalisasi dirinya.
Namun pemain kelahiran Belanda ini masih belum memutuskan apakah mau menerima tawaran tersebut ataukah tidak. Michel Bakker adalah pemain jebolan akademi dari Ajax Amsterdam. Dia debut ke tim senior di tahun 2018 dan bergabung dengan PSG di tahun 2019. Di level internasional, Bakker sudah berkarir di tim junior Belanda U15 hingga U21, tetapi Bakker belum pernah mendapatkan cap senior dari tim oranye. Si merah diredam oleh setan merah. Liverpool tidak bisa memaksimalkan partai kandang kontra Manchester United. Sempat tertinggal duluan lalu unggul, Liverpool harus puas bermain imbang 2-2. Seluruh gol tercipta di babak kedua, Lisandro Martinez membawa MU unggul terlebih dahulu sebelum Liverpool kemudian berbalik memimpin lewat gol dari Cody Gakpo serta penalti dari Mo Salah. Amad Diallo kemudian mengamankan 1 poin lewat gol di 10 menit akhir. Hanya menambah 1 poin, Liverpool gagal menjauhkan jarak di puncak klasemen di Liga Inggris dengan koleksi 46 poin dari total 19 laga, dan mereka unggul 6 angka dari Arsenal yang berada di urutan yang kedua. Mo Salah sudah 175 gol di Liga Inggris sama Thierry Henry. 1 gol dari Mo Salah memang tidak berhasil membawa Liverpool mengalahkan Manchester United, tetapi dia menyamai catatan gol legenda Arsenal yakni Thierry Henry di ajang Liga Inggris. Dia masih berada di puncak daftar top skor, memimpin 2 gol dari Erling Haaland yang kemarin membuat 2 gol ketika berhadapan dengan West Ham United. Bagi Salah ini adalah gol ke-175 selama berkiprah di Liga Inggris. Mo Salah ada di posisi ke-8 daftar top skor sepanjang masa Premier League, menyamai Thierry Henry. Salah mencetakannya dari total 282 pertandingan, sementara Henry hanya butuh 258 pertandingan. Royken sindir Trent Alexander-Arnold tak layak ke Real Madrid. Trent Alexander-Arnold dikecam saat Liverpool diimbangi oleh MU. Bek Liverpool tersebut disebut lebih pantas ke Trent Merovers ketimbang menuju Real Madrid. Sejak babak pertama, Alexander-Arnold tampil membeli di sisi kanan pertahanan Liverpool. Situasi itu berdasarkan catatan dari BBC, di mana itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh MU yang banyak bermain di area kiri. Royken pundit dari Sky Sport kemudian kesal betul melihat permainan dari Trent Alexander-Arnold. Ia menyindir bek Liverpool itu layak ke Trent Merovers ketimbang rumornya menuju Real Madrid. AS Roma versus Lazio, Gelo Rossi menangi derby. AS Roma mengatasi Lazio dalam laga derby di lanjutan Serie A 2024-2025. Laga panas hingga menit akhir dan serigala ibu kota bisa menang 2-0. Roma bisa unggul 2 gol dalam kurun waktu 20 menit. Pertama lewat aksi dari Lorenzo Pellegrini, kemudian Roma bisa memperbesar keunggulan lewat gol dari Sepp Malekers. Hasil ini membuat Roma naik ke peringkat ke-10 klasemen Liga Italia dengan koleksi 23 poin. Sementara Lazio tertahan di urutan keempat dengan koleksi 35 poin. Roma dan Real Betis semakin dekat untuk transfer dari Enzo Levy. Pembicaraan AS Roma dan Real Betis mengenai potensi transfer dari Enzo Levy terus berlanjut. Kesepakatan kemungkinan jadi pinjaman plus pembelian permanen. Menurut laporan dari Calcio Mercato, klub asal Spanyol itu awalnya mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa mendatangkan Arthur Melo dari Juventus dengan kesepakatan pinjaman yang serupa. Tetapi gaji pemain asal Brasil itu dianggap terlalu tinggi, sehingga Real Betis mencari alternatif yang lain. Juventus ikut ramaikan perburuan Randal Colomani. Juventus menjadi tim terbaru yang dikaitkan dengan jasa penyerang PSG yakni Randal Colomani. Bianconeri dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi untuk bisa mendatangkan Colomani pada bursa transfer musim dingin. Bianconeri dikabarkan tengah berburu striker baru untuk bisa menggantikan posisi dari Dusan Vlahovic. Vlahovic dinilai tidak pantas untuk memimpin lini depan Bianconeri karena kesulitan menunjukkan performa yang konsisten. Bianconeri ingin mendatangkan Colomani dengan status pinjaman plus obligasi pembelian permanen. Menurut laporan dari Calcio Mercato, mereka tidak keberatan menjadikan Vlahovic sebagai pelicin transfer dari Colomani ke Stadion Allianz.
Barcelona siapkan transfer pemain gratisan Tottenham Hotspur. Barcelona sedang mempersiapkan tawaran gratis untuk bintang Tottenham Hotspur yakni Son Heung-min di akhir musim nanti. Klub Katalan ini masih harus beroperasi dengan anggaran transfer terbatas pada tahun 2025 akibat situasi keuangan yang tengah memburuk. Menurut laporan dari TNT Sport, Barcelona telah menyusun daftar panjang pemain yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti dan nama Son Heung-min menjadi target utama Barcelona. Son kini berusia 32 tahun dan kini sudah bisa membuka pembicaraan prakontrak dengan klub yang lain dan mungkin tertarik dengan tantangan baru di Barcelona setelah menghabiskan sebagian karirnya di Liga Inggris. AC Milan siap selamatkan Dani Olmo dari Barcelona. AC Milan disebut siap menawarkan kesepakatan kepada bintang Barcelona Dani Olmo untuk bergabung dengan mereka melalui pinjaman kontrak selama 6 bulan ke depan. Jika kesepakatan ini tercapai, maka Olmo akan kembali ke Barcelona di bulan Juni nanti. Opsi pinjaman ini mungkin tidak ideal bagi klub-klub top Eropa yang tertarik dengan Olmo untuk jangka panjang nantinya. Namun bagi AC Milan ini bisa menjadi solusi sementara yang menguntungkan dan ini memungkinkan Olmo untuk bisa bermain di Liga Champions dan berkompetisi di salah satu liga paling menarik di Eropa. Info A1, Louis van Gaal bakal gantikan Sintayong latih timnas Indonesia. Usai sudah kebersamaan hangat antara Sintayong dengan timnas Indonesia, menyusul kepastian mengenai pemecatan sang pelatih yang baru saja diumumkan oleh Erick Thohir. Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir langsung membocorkan kandidat kuat yang akan menjadi juru taktik timnas Indonesia. Ia menilai bahwa perlu ada pimpinan yang dapat lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Kabarnya salah satu suksesor dari Sintayong adalah pelatih timnas Belanda sebelumnya yakni Louis van Gaal. Patrick Kluivert segera jadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Nama Patrick Kluivert diisukan jadi pelatih timnas Indonesia yang baru menggantikan Sintayong dan pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano membocorkan hal tersebut. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia. Kesepakatan telah tercapai, kontrak 2 tahun ditambah opsi selama 2 tahun. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia, jelasnya di media sosial pribadinya. Patrick Kluivert punya pengalaman jadi asisten pelatih timnas Belanda, pelatih akademi Barcelona, pelatih timnas Curacao, dan juga pernah menjadi pelatih klub Turki yakni Adana Demirspor.